Banyak yang bilang kalau hujan membawa berkah, tapi baru-baru ini dilansir dari kompas.com, penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menemukan bahwa air hujan di Jakarta kini mengandung mikroplastik. Temuan ini menjadi peringatan serius bagi kota megapolitan dengan aktivitas padat dan penggunaan plastik tinggi, menunjukkan bahwa polusi plastik kini bahkan turun dari langit. Penelitian BRIN dilakukan selama 12 bulan di wilayah Jakarta. Profesor Riset BRIN, Muhammad Reza Cordova, menjelaskan jumlah partikel mikroplastik di air hujan bervariasi antara 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari. Menurut dia, hujan yang semula bersih ternyata dapat menjadi media pembawa partikel plastik mikroskopis. Sumber utama mikroplastik di udara berasal dari pakaian sintetis seperti polyester dan nilon, serta plastik sekali pakai. Partikel halus dari bahan tersebut mudah terlepas ke udara saat dicuci, dibakar, atau terurai akibat paparan sinar matahari. Reza menekankan, penyebaran mikroplastik sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah dan aktivitas manusia di kawasan perkotaan. Reza menjelaskan bahwa Jakarta sebenarnya sudah cukup baik dalam pengolahan sampah, dengan lebih dari 95% sampah berasal dari angkut dari sumbernya. Namun, di wilayah sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi, Banten, dan Purwakarta, tingkat pengumpulan sampah masih di bawah 50%. Partikel mikroplastik bersifat seperti spons yang dapat menyerap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme. Jika terhidup manusia, partikel ini bisa menimbulkan iritasi atau peradangan, bahkan berpotensi masuk ke aliran darah jika berukuran di bawah 50 mikron. Fenomena hujan mikroplastik juga tercatat di 18 kota besar di Indonesia. Semakin padat penduduk dan aktivitas industrinya, semakin tinggi kadar mikroplastik yang ditemukan. Contohnya, kadar mikroplastik di Muara Angke meningkat 5 kali lipat antara 2015 dan 2022. Sebagai solusi jangka panjang, Reza mendorong pengembangan bioplastik alami dan penelitian mikroba penghancur plastik. Fungsional Madya BMKG Dwi Atmoko menambahkan, mikroplastik termasuk aerosol padat atau cair yang melayang di udara. Partikel ini bisa berpindah secara vertikal maupun horizontal, mengikuti pola angin, dan terbawa turun saat hujan melalui proses deposisi basah. Ia menambahkan, aerosol di atmosfer dapat mencapai ketinggian hingga 15 km, sebagaimana ditunjukkan oleh pengamatan satelit Calypso. Namun, ketika kondisi udara tenang, partikel-partikel itu akan kembali jatuh ke bumi. Musim kemarau dan pembakaran sampah terbuka menjadi faktor utama peningkatan mikroplastik di udara. Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengapresiasi temuan BRIN. Menurut dia, temuan ini mengingatkan bahwa isu polusi plastik sudah memasuki fase kompleks. DLH DKI telah memantau mikroplastik di Teluk Jakarta dan sungai sejak tahun 2022 dengan hasil kelimpahan mencapai 9.891 hingga 12.489 partikel per meter kubik. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan P2P Dinas Kesehatan DKI Jakarta Rahmat Aji Pranomo menekankan bahwa mikroplastik berpotensi menimbulkan peradangan saluran pernapasan dan bisa masuk ke organ vital jika ukurannya sangat kecil. Kelompok rentan seperti ibu hamil, perokok, dan penderita penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi. Ren Sarsono, PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DKI Jakarta menilai temuan BRIN sebagai peringatan dini, bukan ancaman menakutkan. Ia menyarankan gaya hidup bersih dan sehat untuk meminimalkan risiko paparan mikroplastik dan menekankan pentingnya operasi modifikasi cuaca untuk mengatur curah hujan. Tuh, faktanya kok malah jadi bikin ngeri ya. Ngomongin soal hujan, kita akan melihat beberapa momen ketika kami terjebak hujan. Bahkan, momen yang satu ini ada yang terbaru loh. Dan berikut momen terjebak hujan. Bagaimana menurut kamu? Di tanggal 7 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kembalilah lagi sama saya, Iban. Ini siapa namanya? Aku nggak tahu. Yang mana? Itu namanya Ovi. Dan itu namanya Gus Hadi. Dan itu namanya Fian. Dan itu namanya Sauki. Ya ini Ibat, Fian sama Ovi. Ah? Ya. Ayo.
Gimana sih kamu, Yan? Lihat. Sebentar. Uci tadi aku coba. Oke. Mana apa? Ewa. Coba aku liatin ya. Liatin loh. Jadi hujan anginnya nggak terlalu panas. Teman-teman, masa itu kena air, rusak dong. Kembali terjadi terjebak hujan ya guys ya. Ya nggak tahu yang nantinya libur apa masuk, aku sendiri nggak lihat sih. Jadi ini adalah momen ketika mereka senang-senangan pas lagi hujan kayak gini nih. Ini kira-kira kita ini lagi main apa ya? Yuk kita lihat. Terjebak hujan. Ya dari tadi di sini soalnya hujan, tadi habis hujan-hujanan nih. Halo. Oi. Main ML. ML. Kita lagi main ML ini. Oh, Kita Desain nonton apa itu? Kartun. Apa itu? Itu mas. Kayu. Kayu dah. Bukan. Kayak bukan kayu deh. Oh. Ya. Biasanya nonton Pororo. Mereka main game ya. Apa ini? ML. Nutrisari. Jangan menyerah. Coba lagi. Di sini aja. Jangan menyerah. Soal main kartu ini. Nah, selain ditepuk, ini kartu selain ditepuk kayak gitu, ada lagi loh cara lainnya main kartu gimana? Mau tau gak? Tahu. Itu matiin dulu kipasnya, biar tahu. Ya. Matiin. Lagian ini dingin juga nih hawanya nih. Ya. Tahu nggak? Selain ditepuk, kartunya bisa juga dilakukan kayak gini loh. Ya, lihat aja sedikit. Nah. Dan jadian. Kalian lagi. Bagus kan? Bagus kan? Ini terbuat dari kartu ya guys ya. Ini ada Dezen, ada Kusaki. Ini ada apa? Ada Iwak Teri, ada ini. Ada Masauki ya. Ini guys. Ada Okto. Ada Okto. Wahyu Ninja. Ada Okto lihat guys nih. Okto lihat. Okto. Gak bisa jatuh. Coba tepuk, gak bisa jatuh kan? Okto. Gunung. Hah? Maksudnya Nggak bisa ditepuk gak bisa jatuh. jatuh. Ditepuk gak bisa jatuh. Ya. Ditepuk gak bisa jatuh. Kenapa? Coba. Coba ya. Coba ya. Tuh. Nggak bisa guys. Tuh. Nah, biar guys. Oke guys. Sing jajal ya. Mau guys. Oke. Mas, lagi mas. Udah lah, ya. Sekarang kita mau nonton lagi biasa yang nonton yang belajarnya oke. Ya, oke, ini aja ya, kayaknya ya. Ya, Coba ya. ya kayaknya ini aja deh Ini momennya. aneh loh guys ya. Ini kan begini. Tapi aneh loh guys. Ya, nggak tahu lah aku. Udah, gimana? Udah? Udah. Oke, jadi Jadi kita mau membuat lagi tapi ini yang agak besar ya guys ya. kayaknya udah selesai ya untuk momennya ya maksudnya. No. Jadi, No. Oke, Tuh. ayo Pat.
Udah belum ini? Bisa ngomong coba. Oke. Nanti Tayanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sauki official. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tutup dulu. setiap tanggal 28 Oktober, Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Lantas, apa sajakah sejarah Hari Sumpah Pemuda ini? Tentu saja tentang sejarah Hari Sumpah Pemuda.